Baik, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang anemia. Baik, di sini slide-nya sudah kelihatan, sudah terlihat. Dan kita akan memulai dari algoritma diagnosis untuk anemia ini. Jadi pada awalnya pemeriksaan yang diperlukan itu ada dua. Yang pertama adalah total darah, complete blood count, dan indeks retikulosit yang terkoreksi. Nah, kedua ini diperlukan supaya kita bisa membedakan apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Nah, jadi membedakannya ini bila nanti indeks retikulosit yang terkoreksi lebih dari 2,5, ya, lebih dari 2,5, maka kita akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan yang itu namanya adalah hapusan darah tepi. Dan kalau di dalam pemeriksaan hapusan darah tepi itu terdapat sel yang terfragmentasi, seperti gambar di samping atau di bawah ini adalah sel yang terfragmentasi, ya, berarti nama lainnya adalah sistosit. Maka yang kita suspek atau yang kita sugesti itu adalah terjadi hemolisis. Terjadi hemolisis. Nah, bisa anemia hemolitik atau bisa mikroangiopati trombotik atau ada sindroma HELLP. Nah, ini nanti diagnosis yang mengarah ke sugesti hemolisis ini. Nah, kemudian kalau misalkan tidak ada tadi sel sistositnya, sistosit ini tidak ada, maka bisa terjadi kehilangan darah yang akut, ya, kehilangan darah yang akut. Nah, ini yang paling sering. Yang paling sering atau kalau misalkan terjadi sesuai algoritma ini. Nah, kemudian kalau misalkan tidak terjadi indeks retikulosit terkoreksinya itu kurang dari nilai 2,5, maka di sini kita akan mengklasifikasikan dengan menggunakan indeks sel darah merah. Nah, menggunakan indeks sel darah merah nanti kita akan menghitung seperti ini. Indeks sel darah merah itu ada 4 bagian besar. Yang pertama adalah mean corpuscular volume. Ini melihat volume darah, volume korpuskular ini berarti volume sel darah merah itu dibandingkan sama total, ya, red blood cell count. Jadi volumenya dalam hematokrit dikali 10 dibagi total sel darah merah, ya, dalam mikroliter, dalam 1 mikroliter. Nah, jadi di sini nilai normalnya itu adalah 80 sampai 94. Di bawah 80 maka dia adalah mikrositik. Di atas 94 makrositik, dan di antaranya nilainya kalau diantaranya berarti dia normositik, normal. Jadi ini menandakan bahwa volume korpuskular rata-rata pada total sel darah merah seseorang itu normal. Jadi tidak ada yang terlalu besar sel-sel darahnya dan tidak ada yang terlalu kecil. Kalau range-nya itu referensi mengatakan di antara 80 sampai 94. Nah, kemudian kedua kita berbicara di sini mean corpuscular hemoglobin. Jadi di dalam sel darah merah itu ada hemoglobinnya. Nah, kita akan mengetahui bahwa apakah hemoglobin dalam setiap sel darah merah itu baik. Nah,
Di situ nanti ditandai dengan rumus ini. Jadi kita hemoglobin kali 10 per dalam total sel darah merah. Nah, kita melihat hemoglobinnya. Nah, kalau misalkan hemoglobinnya terlalu sedikit, maka akan memberikan warna yang pudar, lebih pudar, maka disebut hipokromik. Dan nilainya itu kalau hipokromik kurang dari 27 pikogram. Sementara kalau dalam posisi yang normal itu referensinya mengatakan 27 sampai 32. Nah, sementara kalau dia itu mean corpuscular hemoglobin concentration atau MCHC, ini menandakan tentang densitas massa jenis. Massa jenisnya ini berarti ini dibagi bukan terhadap sel darah merah, bukan terhadap jumlah sel darah merah, tetapi terhadap volume darah. Volume darah yang di sini dalam artian hematokrit. Nah, jadi hematokrit dan referensinya ini 32 sampai 36. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya, hematokrit itu biasanya 45%. Kalau dikali 10 dibagi dengan katakanlah jumlah sel darah merahnya itu 5 kali 10 pangkat 6. Nah, maka itu 45 kali 10 bagi 5 kira-kira 90 femtoliter. Nah, kira-kira segini. Nah, kemudian kalau katakanlah hemoglobin itu jumlahnya 15 ya. Karena kan paling sedikit itu antara 13 untuk laki-laki dan 12 untuk perempuan. Nah, kalau lebih dari itu bagus. Kalau kurang dari ini maka anemia. Nah, nanti kalau 15 kalikan 10 dibagi 5 kira-kira berada di range 30. Ya kan? Nah, kalau ini hemoglobin tadi 15 dikali 100 dibagi 45. Nah, ini kira-kira nilainya adalah 33. Jadi untuk range-nya bisa tidak jauh beda dari perhitungan kita tadi. Nah, kemudian yang keempat ini kita lihat adalah RBC. RBC ini adalah distribusi sel darah merah. Itu referensi mengatakan 11,5 sampai 15%. Nah, kemudian kita akan lihat di sini, maka kalau tadi nilai MCV yang menandakan bahwa volume korpuskularnya itu berarti sel darah merah besar kecilnya sel darah merah itu normal, dan MCH itu menandakan hemoglobin di dalam sel darah merahnya itu juga normal, maka yang kita katakan ini biasanya dengan normositik normokromik. Ya, normositik normokromik, di mana ini biasanya suspeknya adalah hipoproliferasi disebabkan oleh adanya hipoproliferasi. Jadi proliferasi pembentukan sel darah merah itu yang hipo, rendah, berkurang. Nah, ini biasanya terjadi pada anemia aplastik karena adanya gangguan di bone marrow, kemudian inflamasi, penyakit autoimun, penyakit ginjal kronik, penyakit kritis, dan penyakit gangguan endokrin. Nah, kemudian kalau misalkan MCV-nya ini rendah, berarti ukuran selnya itu mengecil dan kadar hemoglobin di dalamnya juga mengecil, maka itu terjadi karena adanya defek saat pembentukan dari sel darah merah itu. Jadi saat dia terjadi proses pematangan, ada yang terjadi, ada yang kurang gitu dalam prosesnya. Misalkan kalau yang kurang itu adalah besi, maka akan menyebabkan si sel darah merahnya itu ukurannya kecil-kecil dan kadang-kadang dia itu bentuknya juga tidak teratur, sel darah merah itu. Kemudian ada penyakit kronis, talasemia, anemia sideroblastik. Ini kaitannya bukan ke besi tetapi ke komponen hemoglobin yang terganggu, komponen hemoglobin. Kemudian ada toksisitas tembaga. Nah, ini
menjadi diagnosis penyebab adanya mikrositik hipokromik anemia. Nah, yang terakhir di sini adalah makrositik. Nah, makrositik ini berarti selnya besar. Nah, ini juga terjadi defek maturasi karena misalkan kekurangan asam folat dan vitamin B12 sehingga nanti sel-sel darah merahnya itu memiliki volume korpuskular yang tinggi atau volume sel darahnya itu ukurannya lebih besar seperti itu. Nah, kemudian sebab lain di sini ada obat tertentu, kemudian penggunaan alkohol yang tinggi, kadar tiroid yang rendah, ada juga myelodysplasia. Nah, kemudian kalau misalkan yang kita temukan itu adalah normositik normokromik atau mikrositik hipokromik, maka kita melanjutkan pemeriksaan berikutnya yaitu ferritin untuk pertama kali ferritin atau serum iron. Nah, kalau dari hasil ini ditemukan serumnya rendah, TIBC-nya itu tinggi, kapasitas binding untuk ferritin di dalam transferin itu tinggi, dan ferritin cadangan besi di dalam sel itu rendah, maka ini pasti adalah anemia defisiensi besi. Kalau mau lebih spesifik lagi, kita akan menggunakan soluble transferin reseptor dan kadarnya nanti akan tinggi. Tetapi seperti ini saja sudah cukup. Nah, tetapi kalau misalkan ininya normal atau ferritinnya masih normal, maka biasanya itu inflamasi atau penyakit kronis atau talasemia. Di sini kita perhatikan ini ferritin ini juga bisa meningkat pada kasus-kasus inflamasi. Pada kasus-kasus inflamasi karena dia adalah protein fase akut, sehingga kalau ada seseorang dengan inflamasi tidak boleh dilakukan pemeriksaan ferritin karena akan mengganggu hasil diagnosisnya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi ke yang satu lagi, yang makrositik yang ini. Nah, kita ini melakukan pemeriksaan kadar vitamin B12 dan asam folat. Nah, jadi pertama-tama yang ingin saya sampaikan di sini yang penting bahwa ini adalah pemeriksaan kunci yang dilakukan pertama. Jadi dia itu merupakan pemeriksaan kunci. Dan kemudian ini adalah pemeriksaan screening. Nah, ini adalah pemeriksaan screening supaya kita mengetahui ini mau diklasifikasikan RBC index atau yang mau kita cari adalah peripheral smear. Nah, ini adalah pemeriksaan screening. Kita mau pemeriksa ini atau yang ini itu bergantung dari reticulocyte index. Kalau lebih dari 2,5 maka kita menggunakan ini, tetapi kalau kurang maka yang ini. Seperti itu. Oke, dan kemudian yang ini adalah pemeriksaan definitif. Ya, pemeriksaan definitif. Jadi supaya kita mau betul-betul tahu pasti memang penyebabnya adalah kekurangan besi, kita cek serum iron, kita cek TIBC-nya, kita cek ferritinnya. Atau kalau kita mau tahu betul-betul pasti definitif dia karena kekurangan asam folat pada anemia makrositik, maka kita cek kadar vitamin B12 dan asam folat. Jadi secara garis besar untuk pemeriksaannya seperti itu. Kita akan melihat ke berikutnya tentang retikulosit ya. Jadi kita mau bahas yang di sini dulu. Kita mau bahas tentang bagian yang ini dulu. Jadi kita mau bahas bagian yang itu dengan sedikit bagian yang tentang anemia defisiensi besi. Oke.
Jadi kita lihat di sini retikulosit itu kan merupakan suatu prekursor dari sel darah merah yang sudah matang. Salah satu prekursor dari banyak ini ya, dari eritroblast prekursor, proeritroblast sampai akhirnya ke retikulosit. Nah, sehingga ketika kadar retikulosit ini tinggi, maka dikatakan bahwa proses eritropoiesisnya itu juga tinggi, tetapi ini tidak pasti gitu. Tidak pasti. Nah, tetapi di sini kita lihat sel darah merah umurnya 120 hari, sementara retikulosit hanya 1 sampai 2 hari. Ya. Kemudian ini adalah gambaran dari retikulosit dan kita perhatikan ini kalau dikasih pewarnaannya itu adalah methylene blue. Nah, maka nanti ini agak warna hijau kehijauan. Tetapi kalau ada warna biru-biru di sini maka ini adalah retikulosit semuanya. Dan warna yang biru ini ya, yang biru-biru ini adalah RNA. RNA yang masih tersisa di situ. Nah, ini yang RNA. Nukleusnya sudah tidak ada ketika fase ortokromatik sudah hilang. Tapi tinggal RNA-nya saja inilah. Tetapi kalau tidak ada RNA-nya, inilah yang matur. Red blood cell yang matur. Nah, ini kalau yang warna biru ini yang tercat warna biru itu adalah RNA. Semakin banyak cat warna biru ini maka semakin belum matur. Semakin sedikit maka dia itu semakin sudah mau matur, ini tinggal 1. Ini sudah menjadi RBC sebentar lagi. Nah, kalau semakin banyak dia semakin belum matur. Nah, itu ada retikulosit dan di sini ada perhitungan retikulosit. Jadi perhitungan retikulosit ini kita ikutkan dalam persen retikulosit, itu rumusnya A/10. Di mana A ini adalah jumlah retikulosit di dalam 1000 sel darah merah. Jadi ketika Anda hitung di sini 1000 sel darah merah, kemudian dari 1000 itu berapa jumlah retikulosit. Nah, retikulosit itu yang Anda dibagi nanti 10 dan hasilnya adalah dalam persen retikulositnya. Namun di sini kita akan lihat fungsi untuk menghitung retikulosit ini adalah untuk mengestimasi. Tadi saya sudah katakan untuk mengestimasi seberapa baik degree-nya itu dalam degree dari bone marrow, efektifannya itu melakukan eritropoiesis. Ya, jadi ketika terjadi anemia, berarti kan sel darah merah dalam tubuh itu berkurang. Kalau sel darah merah dalam tubuh itu berkurang, maka kompensasinya itu nanti akan menginduksi di sini ada HIF. Nah, ini akan terstimulasi dan menginduksi eritropoietin dan nanti di dalam sel darah merah ada eritropoietin di dalam sumsum tulang dan ada sel-sel prekursor ini memiliki eritropoietin reseptor sehingga dia nanti akan bisa berkembang menjadi sel darah merah terdiferensiasi. Nah, kalau ini terjadi kalau ada inducible factor ini. Nah, inducible factor ini terinduce kalau memang ada peristiwa-peristiwa yang membutuhkan. Salah satunya adalah kekurangan sel darah. Maka induce factor ini akan teraktivasi dan akan mengaktifasi jalur berikutnya, kan seperti itu. Nah, jadi kan kalau misalkan nanti ini teraktivasi, maka nanti lama-kelamaan jumlah red blood cell ini itu akan tercukupi dengan catatan asupan-asupan yang dibutuhkan saat melakukan proliferasi ini, melakukan diferensiasi ini itu tercukupi. Salah satunya adalah asam folat, besi, kemudian vitamin B12 dan seterusnya.
Nah, sehingga kalau ini tercukupi, maka nanti pertama-tama adalah meningkatnya retikulosit dan lama-lama retikulosit matang menjadi sel darah merah. Itulah makanya di sini ditulis ketika anemia ada itu lama-kelamaan kalau misalkan asupan tercukupi untuk asupan proses perkembangan sel darah merah, maka nanti retikulositnya itu juga akan meningkat. Tetapi di sini ada tetapinya. Dalam proses kita melihat itu, proses ini tidak merefleksikan secara benar atau secara akurat bahwa bone marrow itu merespon terhadap anemia. Jadi sehingga di sini kita penting untuk melakukan adanya adjustment, penyesuaian karena tidak true di sini maksudnya itu adalah tidak semena atau tidak langsung gitu, oh karena kurang langsung nanti retikulositnya diproduksi, bukan seperti itu, tetapi harus ada adjustment di sana. Nah, makanya dalam perhitungannya nanti kita membutuhkan nilai yang terkoreksi dalam hitungan retikulosit itu. Nah, di sini kalau nilai yang terkoreksi ini adalah berdasarkan hematokrit dari pasien. Ya, jadi nanti persentase retikulosit yang tadi, ya rumusnya A/10 tadi, ya rumusnya A/10, kita akan kalikan dari jumlah pasien hematokrit itu berapa, pasien hematokrit dibagi 45 seperti ini. Inilah merupakan persentase retikulosit terkoreksi. Nah, kemudian setelah kita hitung tadi kira-kira gini ya, A/10 ini adalah retikulosit dalam persen kali hematokrit per 45 ini. Kali hematokrit per 45 ini ya sama ya. Ini adalah rumus dari corrected reticulocyte percentage. Maka ini adalah reticulocyte corrected percentage. Nah, kalau reticulocyte corrected percentage itu dibagi reticulocyte maturation time, maka dapatlah RPI. Nah, RPI inilah yang betul-betul true merefleksikan respon bone marrow terhadap anemia. Kalau hanya dari estimating, kalau hanya dari percentage retikulosit itu tidak dapat merefleksikan karena tadi ada beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah maturasi dari retikulosit, hematokrit dari pasien itu. Oke. Nah, jadi makanya yang kita mau betul-betul supaya dia dapat merefleksikan yang apa yang terjadi di bone marrow itu, bagaimana degree of effectiveness dari erythropoiesis, maka kita gunakanlah reticulocyte index sebagai reflektifnya. Nah, dan dengan inilah rumusnya, dan ini ada correction factor di sini. Nanti kita akan aplikasikan cara penggunaan ini, dan intinya di sini jika CRI ini lebih dari 2,5, maka yang harus kita lakukan adalah peripheral smear. Jadi CRI ini adalah reticulocyte index. Ya, reticulocyte index. Correction reticulocyte index, correction reticulocyte index. Lebih tepatnya ini adalah RPI ya, reticulocyte index atau reticulocyte production index. Di sini kalau dia lebih dari 2,5, maka kita menganjurkan untuk melakukan
peripheral smear atau pemeriksaan apusan darah tepi seperti ini. Maka kalau kita melihat dalam apusan darah tepi ada gambar seperti ini ya, atau seperti yang tadi di slide awal. Nah, gambar seperti ini bentuknya ini adalah fragmented. Nah, seperti ini fragmented, maka kita mengetahui penyebabnya bisa karena akut blood loss, hemodialisis intravaskular, defek metabolik, membran abnormalitas, hemoglobinopati, destruksi imun, atau hemolisis fragmentasi. Nah, tapi kalau misalkan retikulositnya kurang dari 2,5, kita lihat dia normositik, mikrositik, atau makrositik. Ini kita lihat dengan perhitungan RBC index. Oke, jadi ini secara algoritma fisiologinya seperti itu. Nah, jadi kita logikakan semakin besar indeks maka retikulosit itu semakin banyak ya, persen retik. Jadi indeks ini dia akan makin besar kalau retikulositnya makin besar, hematokritnya makin besar, dan retikulosit maturation time-nya itu makin kecil. Maka RPI ini makin besar. Semakin besar RPI, maka darah yang hilang itu semakin banyak. Jumlah darah yang hilang itu semakin banyak. Misalkan kalau orang yang dengan kecelakaan gitu ya, darahnya hampir hilang 1/4 liter dari darah total, maka kalau kita hitung beberapa saat kemudian indeks retikulositnya maka akan pasti lebih dari 2,5. Seperti itu. Jadi begitu untuk analoginya. Kemudian kita lihat di sini tadi ada pemeriksaan apusan darah tepi. Kita lihat inilah yang normal ya. Di sini tidak terlalu, yang putih tidak terlalu mendominasi. Kira-kira 2/3, kurang dari 2/3 normalnya. Kurang dari 2/3. Dan semua ini disebut sebagai isositosis, bentuknya sama. Bentuknya sama, dan di sini ada monosit ya yang sangat besar. Nah, tapi kalau misalkan abnormal, ini yang terjadi pada orang dengan defisiensi besi, anemia defisiensi besi. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah ada bentuk seperti ini. Inilah yang disebut sebagai bentuk sel pensil, atau secara umum kita bilang poikilositosis. Jadi bentuknya tidak baik gitu ya, acak-acakan. Nah, kemudian yang kedua adalah dia mikrositosis, ukurannya itu lebih kecil. Ya, kalau kita bisa lihat nanti ada pembandingnya, harusnya gambar nukleus seperti ini. Gambar ini ada salah satu sel darah putih. Kita akan perhatikan di situ dia ukurannya ini lebih kecil dari nukleus dari sel darah putih ini. Seperti ini. Nah, ini adalah disebabkan oleh abnormalitas pembentukannya atau hipoproliferatif. Oke, dan kedua ini warnanya pucat-pucat atau hipokromik atau hipokromia. Warnanya pucat-pucat ditandai karena di sini yang putih lebih dari 2/3, hampir warna putih ini semua ya, hampir warna putih. Itu khas pada defisiensi besi. Sementara kalau kita lihat ini adalah khas pada beta thalassemia heterozigot, dan kalau thalassemia itu ada yang namanya sel target. Ya, sel target di sini ada sel target seperti target untuk anak panah. Dan kemudian ada hipokrom dengan mikrositosis.
Ya, di sini warna putihnya sudah hampir semua warna putih dan mikrositosis ukurannya kecil. Nah, ukuran di sini kecil, udah mengecil, ya, udah mengecil, ini udah mengecil. Dan kalau kita lihat ini pada kasus compound untuk HBE dan beta thalassemia, jadi ada anisositosis, berarti dia mikro atau makrositosis, dan poikilositosis seperti ini poikilo. Kalau ini makrositosis atau anisositosis pun boleh. Ini namanya mikrositosis. Jadi anisositosis itu ada makro atau mikrositosis. Kalau poikilositosis itu salah satunya sel pensil atau sel yang berbentuk sebagai belajar gitu atau apa ya, bintang seperti itu. Kemudian ada anemia megaloblastik, ini makrositosis ya, dan biasanya berbentuk oval. Nah ini, dan ini lebih besar dari nukleus dari sel T. Lebih besar dari nukleus sel T. Di sini kita lihat bentuknya oval dan ada hypersegmented dari neutrofil di sini. Nah, ini biasanya terjadi karena adanya kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Ini tadi perbedaan anisositosis dan poikilositosis. Intinya kalau anisositosis itu bentuknya mengecil atau membesar. Jadi unequal size, makro atau mikro. Sehingga RBW-nya itu sebagai alat ukurnya ya, is the measurement. Tetapi kalau poikilositosis dia itu bentuknya shape-nya itu flatter, memipih, memanjang seperti crescent, bulan sabit, atau targeted cell, atau seperti pensil dan lain seterusnya. Dan ini hanya itulah, kalau itu nama umumnya adalah poikilositosis. Oke, saya kira itu saja yang bisa atau yang dapat kita sampaikan. Kalau ada kesalahan, kami mohon maaf, dan semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kedepannya.